Wow, saya salut sama Gamki kawan-kawan. Gamki mengatakan klarifikasi Yusuf Kala tidak sesuai substansi laporan. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Walaupun Yusuf Kala sudah bolak-balik klarifikasi, ya semakin klarifikasi semakin salah, semakin klarifikasi semakin ribut. Anda lihat klarifikasi pertama, dia bersama timnya. Itu disiarkan juga di televisi. Klarifikasi kedua, dia mengundang tokoh-tokoh ya dari Poso dan juga dari Ambon, termasuk ada pendeta yang diundang ya, dan pendeta tersebut rupanya dikecam ya atas pernyataan dia yang membenarkan Yusuf Kala. Walaupun dia sudah klarifikasi kepada PGI dan PGI juga pasang badan untuk membela JK. Bahkan yang terbaru HKPB juga saya lihat ya juga pasang badan membela JK. Ya sebelumnya Gilbert juga pasang badan membela JK. Tetapi rupanya Gamki tidak goyah. Mereka tetap dengan pendirian mereka untuk memproses JK. Nah, ini luar biasa kawan-kawan. Kita berharap Gamki ke depan tidak masuk angin, tetap konsisten ya. Dan sejauh ini menurut saya sudah sangat bagus, sangat konsisten, tidak terpengaruh. Walaupun JK sudah dibackingi, dibela oleh beberapa tokoh-tokoh Kristen. Bahkan sudah ada 20 laporan yang masuk ya kepada JK, termasuk salah satu yang melaporkan Front Persatuan Islam Indonesia kalau saya nggak salah juga ikut melaporkan JK. Nah kawan-kawan, dan pernyataan terbaru Gamki ya menanggapi klarifikasi JK. Gamki menegaskan, ini informasinya kawan-kawan, beritanya saya bacakan aja untuk kita semua. Ini beritanya ada ini kawan-kawan ya. Jadi Gamki menegaskan Gamki menegaskan proses laporan terhadap Yusuf Kala terkait ceramah di UGM masih terus berlanjut ya. Langkah hukum disebut sebagai bagian dari upaya menegakkan prinsip kesetaraan seluruh warga negara di mata hukum. Kuasa hukum Gamki, Sadan Sitorus, menyatakan menganut prinsip-prinsip yang telah disampaikan Yusuf Kala. Koleksi kontribusinya dalam membantu penyelesaian konflik di sejumlah daerah di Indonesia. Namun menurutnya penjelasan tersebut tidak menyentuh pokok persoalan yang dipermasalahkan dalam laporan. Jadi klarifikasi JK itu sama dengan kosong ya, nggak ada yang menyentuh persoalan yang dimaksudkan oleh Gamki. Nah, kami menghormati klarifikasi Bapak Yusuf Kala, terutama ya kontribusinya dalam menyelesaikan konflik di beberapa wilayah. Namun klarifikasi itu tidak berkaitan dengan substansi yang kami pribadikan. Oleh karena itu laporan tetap berlanjut, ujar Sadan di Jakarta pada Kamis 23 April 2026. Sadan menegaskan langkah membawa persoalan ini ke jalur hukum bukan bertujuan untuk menyerang individu tertentu, melainkan memutus pola pelabelan sepihak terhadap agama di ruang publik. Ya, yang kami dorong adalah kesetaraan. Ini bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi bagaimana hukum memperlakukan warga seluruh negara secara adil, katanya. Ia menjelaskan terdapat 3 dasar utama yang mendasari pelaporan tersebut. Pertama, penegakan hukum harus memastikan bahwa dugaan tindak pidana terhadap agama dapat dilaksanakan secara setara. Nah, makanya jangan cuma Ahok yang kalian penjarakan. Seharusnya JK juga ini harus diperlakukan seperti kalian memperlakukan Ahok. Kira-kira begitu sih menurut saya ya. Kedua, perlindungan kebebasan berkeyakinan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Ketiga, edukasi masyarakat bahwa toleransi bukan sekedar nilai moral, melainkan kewajiban hukum yang harus dijunjung bersama.
Langkah hukum ini menjadi instrumen untuk mendemokrasikan ruang diskusi di mana setiap identitas dipunyai bukan karena posisinya tetapi karena haknya yang setara, ujarnya. Saat ini Gamki menyatakan fokus mengawali proses laporan yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Menganggap tudingan bahwa laporan yang ditunggangi kepentingan tertentu, Sadan menilai tuduhan itu hanya spekulasi yang tak relevan dan justru berpotensi menempatkan pokok persoalan. Sebaiknya tidak perlu melebar kemana-mana, fokus saja substansi laporan, tegasnya. Iya, fokus saja ke laporan. Ini larinya ke ijazah Jokowi, larinya kalau Jokowi tidak akan jadi presiden kalau bukan saya. Makanya makin bicara makin banyak ngaco si JK ini, kawan-kawan. Ia juga mengungkapkan bahwa langkah hukum tersebut mendapat dukungan dari sekitar 20 lembaga dan organisasi masyarakat Islam maupun Kristen. Menurut Sadan, dukungan itu lahir sebagai bentuk persetujuan atas ceramah JK yang dinilai menyinggung umat Kristen, bukan karena kepentingan kelompok tertentu. Lembaga-lembaga ini melaporkan Pak JK bukan karena agenda kelompok, tetapi karena mengecam ceramah yang dinilai menyinggung agama Kristen, tutupnya. Nah, kawan-kawan, kalian mendukung nggak gerakan Gamki ini? Saya sebenarnya dari awal, kawan-kawan, menginginkan supaya undang-undang penistaan agama ini dihapus. Yang begini-gini lah yang repot. Berani JK nggak diproses, maka terlihat sangat jelas bahwa hukum di negara kita ini benar-benar tidak adil. Kalau mereka beralasan, JK itu tidak salah kok, dia membicarakan konteks terkait kerusuhan gitu kan. Nah, Ahok juga kan sama. Ahok juga mengutip Al-Maidah itu kan bukan bertujuan untuk menghujat isi Quran, tetapi menyuruh masyarakat untuk berhati-hati dengan oknum-oknum orang-orang yang menggunakan ayat itu untuk menipu. Kan bisa nggak ayat dipakai untuk menipu? Bisa. Ayatnya bagus, tetapi orang-orang yang menggunakan ayat itu yang menipu. Itu maksud Ahok, tapi Ahok toh tetap di penjara. Nah, JK sama halnya. JK berdalil bahwa saya berbicara itu dalam konteks ABCD. Tetapi kan itu menurut Anda. Dan perhatikan tuduhan Anda kepada orang Kristen pada waktu itu sangat mengerikan. Mungkin itu adalah pemikiran hanya segelintir orang, lalu Anda mengeneralisir bahwa semua seperti itu. Ini sangat berbahaya, kawan-kawan, karena di dalam ajaran Kristen tidak ada ajaran yang membunuh Islam itu syahid atau masuk surga. Dan pada waktu itu orang-orang berperang bukan tujuannya masuk surga. Mereka berperang itu adalah mempertahankan wilayahnya, mempertahankan daerahnya, mempertahankan nyawanya. Karena hanya dua pilihan, kalau bukan saya yang mati, kau yang mati. Itu kenapa mereka harus berperang. Bukan soal kalau saya membunuh sama masuk surga. Saya rasa hanya 1-2 orang yang punya pemikiran seperti itu. Pada mayoritasnya orang-orang Kristen tahu membunuh itu dosa. Kalaupun mereka harus membunuh itu karena keterpaksaan. Apalagi dalam kondisi mereka diserang. Kan? Nah, itu poinnya. Makanya saya sangat mendukung Gamki untuk bergerak terus, jangan sampai masuk angin, jangan sampai hal ini tidak berlanjut. Kita dukung terus. Kalaupun JK tidak bisa diadili, maka hapus undang-undang penistaan agama. Itu menurut saya. Gimana menurut Anda? Berikan komentar Anda dan support terus Pavil 88 Channel. Oke, halo Sobat Waras. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah support pelayanan Pavil di pedesaan. Dan hari ini saya mengunjungi salah seorang hamba Tuhan yang sedang berjuang melayani pedesaan. Dan seperti program kita, berbagi berkat dengan teman-teman hamba Tuhan di desa. Dan ini saya serahkan. Gembala diterima walaupun tidak banyak, semoga bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih buat para donatur yang sudah memberkati kami dalam pelayanan gereja Tuhan yang ada di desa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat pastor, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Salam. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Muda Octavian Surihi selaku Gembala Jemaat GPDI Maranatha Lelanjang mengucapkan terima kasih buat Sobat Waras Pavel 88 Channel yang mendukung dan membantu pelayanan kami di Sumba Timur, khususnya di Desa Lelanjang ini. Dari tempat ini kami sekeluarga dan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini mengucapkan terima kasih banyak, dan doa kami selalu menyertai Bapak Ibu dan sobat semua. Shalom. Oke, Sobat Waras Pavel 88 Channel, hari ini kita kedatangan seorang hamba Tuhan dari desa juga, dan kita akan menyerahkan seperangkat alat ini ya, toa, ampli, sama mic untuk hambanya pakai dalam pelayanan di pedesaan. Iya. Terima kasih. Ya. Ini perangkat toanya sama ampli. Ya, semoga bermanfaat dalam pelayanan Pak Pendeta. Iya. Terima kasih, Pak Pendeta. Semoga jadi berkat untuk keluarga dan Amin. yang memberi dia. Amin. Puji Tuhan. Oke. Oke, hati di jalan ya. Tuhan berkati ya. Terima kasih. Sip. Yuk. Bagi Sobat Waras yang rindu untuk menabur, mendukung pelayanan Pavel di pedesaan, Anda bisa support Pavel melalui nomor rekening yang ada di layar kaca. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.